Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberita firman dan pelayan bertugas mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah ini. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Penatua Bapak Samuel Samyanto. Jemaat silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian nas pembimbing terambil dari Efesus 6 ayat 4. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Kita masuk dalam doa hari ini. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu
seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baruilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin.
Kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami, berilah hikmat pengertian bagi kami, baik kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun jemaat-Mu yang boleh mendengar dan membaca firman-Mu ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 1 ayat 8 hingga ayat yang ke-19 yang mengatakan, Alkitab Indonesia memberikan judul Nasihat dan Peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Dalam kelompok kehidupan suatu keluarga atau masyarakat, kita perlu yang namanya peradaban.
etika, baik etika sosial, budaya, etika moral dalam kehidupan tersebut. Dan semuanya itu perlu pembelajaran, perlu didikan, perlu nasihat untuk mewujudkan etika yang dimaksud. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kitab Amsal adalah sebuah kumpulan dari pengajaran tentang moral dan agama dalam bentuk perkataan-perkataan, ucapan-ucapan hikmat. Dan Amsal sebagian besar dari perkataan hikmat itu harus dilakukan di dalam perbuatan atau tindakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal tersebut dimulai dengan mengingat bahwa untuk memiliki pengetahuan, kita harus terlebih dahulu memiliki hati yang senantiasa mengagungkan akan Tuhan. Dan menjalani semua itu dengan setiap hal yang kita lakukan, apapun bentuknya, apapun keadaannya. Bukan hanya dengan hal-hal yang bersifat rohani dan moral, tetapi juga di dalam tindakan setiap hari dan tingkah laku yang baik. Amsal-amsal ini juga mencatat perkataan-perkataan dari cara pandang yang dinyatakan oleh para pengajar bangsa Israel atau umat Israel saat itu, tentang apa yang akan dilakukan oleh seorang yang berhikmat atau yang orang berbijaksana ketika dia berada dalam situasi-situasi tertentu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ketahui bahwa kitab Amsal ini bukan saja ditulis oleh Raja Salomo, tetapi ada beberapa orang, pegawai-pegawai Hizkia, orang-orang bijak yang menulis hal ini. Sehingga tidak hanya Raja Salomo yang menuliskan tentang Amsal. Kita ketahui pula bahwa beberapa Amsal ada juga yang menaruh perhatian terhadap keluarga. Keluarga yang sejati atau sesama kita. Atau dalam perjanjian dengan pekerjaan. Kita memerlukan hikmat, kebijaksanaan. Beberapa Amsal juga menaruh perhatian terhadap etika hubungan sosial kita sebagai orang hidup. Tentunya tidak ada hubungan sosial kalau kita sudah tidak ada di dunia ini tentunya. Selama kita masih hidup, kita ada hubungan sosial dengan sesama kita, dengan setiap manusia, dan juga kebutuhan terhadap penguasaan diri kepada sesama. Dan banyak juga menyatakan tentang kualitas kerendahan hati, kesabaran, kepedulian kepada orang miskin, dan kesetiaan dalam bersahabat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini kita diberi nasihat dan peringatan bahwa ketika kita berelasi dengan sesama, jangan sampai kita ke dalam suatu pergaulan yang menyesatkan. Kita harus memiliki filter atau saringan untuk menjalani kehidupan yang benar dan menghindari kehidupan yang salah. Begitu juga selama kita hidup adalah waktu kita untuk terus belajar dan menerapkan, dan di dalam hidup ini
Penulis Amsal menganjurkan bahwa kita harus menjadikan Allah sebagai pusat hidup kita. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita. Seberapa besar diri kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga dapat melakukan setiap hal yang hidup ini dengan senantiasa berpadanan dengan kebenaran Allah. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, tentunya kita harus memandang Allah sebagai sumber kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sisi lain penulis Amsal juga memberikan sebuah nasihat, bahkan peringatan untuk tidak terjerumus di dalam kehidupan yang jahat. Kita tahu zaman sekarang kita tidak bisa menghindari apa kata dunia, apa yang terjadi saat ini di dalam lingkungan kita. Kejahatan-kejahatan merajalela. Ini kita alami. Kita tidak perlu membawa diri kita untuk ikut di dalam kehidupan yang penuh kekelaman, kehidupan yang hitam, yang pada akhirnya bisa menjerumuskan kita di dalam kehidupan yang jahat. Jika kita keluar dari jalur yang benar, yaitu kebenaran firman Allah, niscaya kehidupan kita akan melenceng kepada jalur yang salah. Dan jika kita terus berada di dalam jalur kehidupan yang salah ini, maka yang akan kita alami adalah penyesalan dan kekecewaan. Firman Allah menyatakan, pohon yang baik tidak akan menghasilkan buah yang buruk. Demikian juga pohon yang buruk tidak akan menghasilkan buah yang baik. Artinya, jika kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Allah dan kehendak Allah, maka kita akan menuai kehidupan yang penuh arti. Tetapi jika kita hidup dan melakukan hal-hal yang melanggar firman Allah dan ketetapannya, maka kita akan menuai kebinasaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bagian Amsal yang kita baca ini, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari untuk kita boleh menapak kehidupan saat ini. Yang pertama, ada kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya. Hal ini dilakukan bukan hanya di rumah saja. Seringkali kita mendidik anak kita itu hanya sebatas di rumah saja. Kamu tidak boleh begini, kamu harus begini. Tetapi di masyarakat juga harus kita ajarkan, sehingga anak-anak bisa memahami bagaimana hidup bermasyarakat, menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Dan juga dalam mendidik anak-anak, antara suami dan istri harus saling mendukung. Artinya bahwa didikan yang dilakukan kepada anak haruslah sesuai dengan apa yang berkenan kepada Tuhan. Di sisi lain juga tugas seorang anak atas didikan orang tuanya adalah menjaga agar didikan orang tuanya itu menjadi berguna dan bermanfaat dalam hidupnya. Tentunya seorang anak yang baik pastilah didikan orang tuanya yang dia sudah yakini mampu memberikan pelajaran yang baru dan berguna untuknya. Anak yang berbakti kepada orang tua akan mendatangkan sukacita bagi orang tuanya. Apalagi kalau dia berhasil dan melaksanakan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Yang kedua,
Didikan yang diajarkan oleh orang tua haruslah diperhatikan oleh si anak agar kelak dia berjalan dengan pertolongan dan tuntunan Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat kepada anak-anak yang menaati orang tuanya, karena orang tua adalah wakil Allah di dunia. Kalau seorang anak menghormati dan menaati orang tua, segala perintah-perintah orang tua, pasti dia akan taat kepada Tuhan. Yang ketiga, didikan itu bersifat kekal dan tidak berhenti hanya ketika diperlukan saja. Tetapi didikan itu berlaku untuk selama-lamanya. Artinya di sini didikan itu untuk menuntun kepada hidup yang lebih baik dan bijaksana. Hikmat yang diperlukan akan diberikan oleh Tuhan kepada siapa saja yang memelihara perintah dan perkataan orang tuanya, terlebih dengar-dengaran akan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu juga berikan yang terbaik bagi orang tua agar hikmat itu berguna dan akan sangat bermanfaat ketika perintah dan ajaran dari orang tua diindahkan sehingga akan menuntun kepada jalan kebenaran dan tidak berjalan dalam kegelapan. Karena Tuhan senantiasa memelihara segenap manusia ketika dia mengindahkan perintah dari Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang kekasih, hendaklah setiap manusia menaati segala perintah Tuhan yang adalah sumber dari segala sesuatu dan sumber dari hikmat itu sendiri. Biarlah pengajaran firman Tuhan ini menjadi petunjuk hidup baru bagi kita semua untuk dilakukan dengan tepat dan sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita naikkan syafaat kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di dalam surga. Terima kasih buat anugerah-Mu di sepanjang hidup dan kehidupan kami yang boleh kami rasakan. Hingga pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan menikmati udara segar, nafas kehidupan, bahkan hingga pada saat ini Tuhan boleh menyertai kami, memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk dapat beribadah di rumah kami masing-masing, seraya mengucap syukur. Terima kasih pula hari ini Tuhan berkenankan kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman ini dapat tertanam di setiap hati kami, dan firman ini dapat menjadi tuntunan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkati terus kami Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan-Mu, baik presbiter, kantoria, prokantor, pemain organis, petugas multimedia yang bertugas hari ini. Kiranya Tuhan berkati. Seluruh jemaat-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah minggu hari ini, di rumah masing-masing, Tuhan juga berkati. Sebagai anak-anak, remaja, pemuda, baik kami yang masih bersekolah, kuliah, pekerjaan, atau masih dalam mencari pekerjaan, tolong Engkau sertai kami, pergaulan kami, pendidikan, atau apapun Tuhan. Biarlah Engkau tutup bungkus kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Jadikanlah kami penerus bangsa yang percaya akan kasih karunia-Mu. Jadikan kami anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang pintar. Jadikanlah kami bibit-bibit yang membanggakan bangsa dan negaranya, orang tua, terlebih juga kepadamu ya Tuhan. Begitu juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan berduka. Kau pulihkan mereka ya Tuhan, karena kami tahu Kau adalah tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter. Karena kami tahu bahwa tidak ada berkat yang lebih baik selain penyertaan-Mu dalam hal kesehatan dan kebahagiaan serta kasih setia-Mu. Janda duda, anak yatim piatu, fakir miskin, Tuhan boleh jadi istri, suami, orang tua, dan sumber berkat bagi mereka. Tuhan menyertai sebagaimana Engkau selalu menyertai kami. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja di muka bumi ini. Kiranya Engkau selalu menyertai dalam setiap pelayanannya. Terlebih GPIB, di dalamnya fungsionaris Majelis Sinode. Engkau memberkati Majelis Sinode di setiap pelayanannya, agar mampu membawa GPIB lebih baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu juga tingkat mupel maupun jemaat. Tuhan selalu memberkati, terlebih khusus jemaat GPIB Getsemani, Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Lenastin beserta keluarga, Majelis Jemaat, karyawan kantor, koster, petugas jaga. Berilah kemampuan untuk dapat menjalankan segala aktivitasnya dengan penyertaan Tuhan. Bapa di dalam surga, untuk bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk pemerintahan di negara tercinta ini, kami mohon Tuhan tolong setiap pekerjaan mulai dari pemerintahan pusat tingkat tertinggi hingga tingkat terendah, supaya semakin maju untuk menunjukkan pelayanan yang baik kepada kami semua. Khususnya untuk kedamaian di negeri kami ini, biarlah tetap terjaga
dan tetap tenang. Bagi oknum-oknum yang sengaja ingin memecah belah persatuan kami, kiranya Tuhan hindarkan semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, semua itu tidak akan dilakukan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa memohonkan berkat khusus-Mu bagi saudara-saudara kami yang dalam minggu-minggu ini boleh Tuhan tambahkan berkat melalui umur mereka, baik mereka yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kami mohon kepadamu agar hari-hari yang akan datang bagi saudara-saudara kami ini sungguh penuh dengan harapan, kegembiraan, keberhasilan dalam prestasi dan memperoleh kepenuhan harapan dari apa yang selama ini Dia dambakan. Tuhan berkati. Bapa di dalam surga, masih banyak permohonan yang tidak tersampaikan melalui mimbar ini. Tetapi kami yakin Bapa sudah mendengarkan lebih dahulu setiap pergumulan, kebutuhan, dan apapun yang menjadi keinginan kami. Biarlah setiap doa-doa kami ini dapat menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan syukur dan persembahan sukarela di dalam Ulangan 16 ayat 16b sampai 17 mengatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskanlah dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Ringkasan Warta Jemaat hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta 13 September 2020. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan ringkasan warta jemaat. Yang pertama, bagi warga jemaat yang baru beribadah di GPIB Getsemani dan ingin menjadi warga jemaat dapat menghubungi presbiter yang bertugas setelah selesai ibadah ini atau dapat menghubungi koordinator majelis sektor di mana saudara berdomisili. Yang kedua, peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 September tahun 2020 pukul 10 WITA kepada saudara Bribda Georgesen Elia Bale, anak dari Bapak Serion Bale dan Ibu Marianti, Jemaat GPIB Margomulyo Yogyakarta, dengan saudari Novinsky Pramesari Samianto, SSMA, anak dari Bapak Samuel Samianto, dan Ibu Erni Helena Jos, Sektor Pelayanan 2, GPIB Getsemani Balikpapan. Demikian untuk diketahui. Penggembalaan akan dilaksanakan pada hari Kamis 17 September 2020 pukul 11 WITA. Dimohon kehadiran presbiter bertugas, kedua calon mempelai, orang tua, dan saksi. Yang ketiga,
peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Akan diteguhkan dalam suatu perkawinan kudus antara Saudara Hesri Lumampau Manado dengan Saudari Christine Monica Sigar SPD Sektor Pelayanan 1 GPIB Getsemani Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020. Pemberkatan dilaksanakan di Gereja Gemim Immanuel Tonde, Kecamatan Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Demikian untuk diketahui. Yang keempat, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 13 sampai 19 September 2020. Kelima, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Penatua Samuel Samianto, Kantoria, pianis prokantor, vokal grup, paduan suara, dan seluruh jemaat GPIB Getsemani Balikpapan dan yang berpartisipasi dalam memberikan persembahan, baik dalam bentuk persepuluhan, persembahan syukur, serta sumbangan lainnya. Seluruh partisipan yang telah memberikan sumbangan untuk pembangunan gedung gereja GPIB Getsemani Balikpapan, Tuhan Yesus memberkati. Demikian ringkasan warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, kita akan melanjutkan kehidupan sehari-hari serta mengingat firman Tuhan yang saudara dengar di tengah-tengah keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta gereja. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.